Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Saya kedatangan pelanggan. Pelanggan ini mau ganti oli guys, tapi ada masalah di area mesinnya. Jadi masalahnya itu motor ini olinya muntah-muntah terus teman-teman. Motor Beat ini mengalami masalah yaitu muntah oli. Dan kasus ini nggak tahu udah berapa lama muntah olinya. Kesini mau memeriksakan masalah tersebut, yaitu motornya muntah oli. Apakah karena olinya, apakah karena apanya, dan lain sebagainya. Ini kita cek, ini tolong dibuka aja dulu. Oke ya teman-teman, pahami betul kendaraan Anda, komunikasikan dengan baik dengan bengkel Anda, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kita periksa dulu nih, analisa dulu, nanti kita sampaikan informasinya kepada pihak pemilik untuk penanganan masalah ini. Masalahnya adalah olinya muntah terus. Oke, terus nih. Jadi kalau motornya dihidupkan, ini olinya lari kemana-mana bosku. Nah, di sini tuh keluar dari box filternya. Box filternya buka ini. Kenapa ada oli bisa keluar dari situ ya? Nanti dicek-cek dulu bos, nanti baru estimasi biaya dulu ya bos ya, karena yang servis kan orang awam ya bosku ya, jadi harus dikasih tahu dulu, dikasih jelas dulu permasalahan-permasalahannya. Nah, olinya naik ke box filter dan ini keluarnya di selang nafasnya ini ya. Coba ditarik ke sana, ke depan aja. Nah, oh patah. Tapi keluarnya emang dari situ ya. Wah, olinya banyak banget ini cuk. Ini jadi genangan oli nih di sini nih. Nah, ini lubang keluar olinya itu dari sini nih. Coba dihidupkan ya. Keluar dari sini nih. Jadi gini ya teman-teman, oli yang tumpah ke box filter itu melalui selang yang ini tuh. Nah, dari sini kan gini. Ini kan ke sini nih. Nah, ini dari nafas mesin. Nah, nafas mesin ini naik ke sini, keluarnya ke sini. Lalu kenapa bisa kayak gini? Masalahnya adalah kita dengerin mesinnya, coba dihentak sedikit. Kalian dengar suara ketukan guys? Lagi. Lagi. Dengar nggak suaranya? Jadi panas. Nah, ini di sini terdengar suara derek gitu. Kalau ketangkep nggak audionya saya nggak tahu. Terus kita cek olinya, keluarin olinya. Ada berapa banyak olinya? Nanti bos, penjelasannya nanti bos. Ada banyak orang yang punya asumsi sendiri-sendiri ya. Kita sebagai mekanik harus teliti. Siapin botol. Apa hanya karena kebanyakan oli atau memang pistonnya bermasalah gitu. Kita cek olinya ya bosku.
kita ukur ya bosku. Habiskan semua nggak apa-apa. Itu 800 ya wis, kurang sedikit. Oke teman-teman, dari oli yang kita dapatkan di sini, ini jumlahnya sudah hampir 800 ya. Ini hampir 800 dan sedangkan motor ini sudah muntah-muntah. Harusnya tinggal segini. Ini harusnya tinggal segini atau tinggal lebih sedikit lah. Kalau ini kayaknya cuman gini ya. Ini kan fullnya di sini ya, sini ya. Ini hilang sedikit. Sedangkan muntahannya saya rasa cukup banyak ini, karena katanya udah lama muntah gitu. Jadi ini bisa kebanyakan oli, terlalu banyak oli akhirnya muntah. Satu. Yang kedua, ada kemungkinan kompresi balik ya bosku. Jadi kompresinya itu bocor ke karter. Kompresi bocor ke karter, akhirnya masuk ke area ruang keteng, lalu dari keteng ke lubang pernafasan ya, lalu ke lubang pernafasan, karena motornya normal hidup. Kalau bocor dari klep atau bos klep, motornya ngebul dan lain sebagainya. Ini ada dugaan pistonnya bermasalah ya teman-teman. Kita coba tanya dulu sama yang bu. Ini muntahnya sejak kapan mas? Ya, ini muntahnya sejak kapan? Oh, motor baru beli. Baru saya pakai tapi kok kayak berat gitu. Oh, oke. Ini harus turun mesin mas, diturunin aja. Tapi lama ya, lama. Iya, kalau turun mesin nggak bisa kelar hari ini. Ini dalemannya ini trouble, suara pistonnya kenceng. Nah ini kan mungkin sama penjualnya di jok oli ekstra, ben halus. Nah ini begitu dipakai jauh nembak. Tapi terserah mas mantepnya gimana. Iki ya mas, iki kan sampean beli bekas, nggak tahu kan kondisi dalamnya. Tapi kalau dari suara, ini masalahnya pistonnya longgar sehingga kompresinya balik. Estimasi biayanya sudah tahu atau manut saja? Oke, siap teman-teman. Ini ownernya. Iya. Oke teman-teman, nah ini kita coba memberikan gambaran sama yang punya motor. Si pemilik motor ini motor baru beli teman-teman, beli di showroom mas. Oh, motornya baru beli bekas, terus dipakai, olinya muntah-muntah. Lah di sini ada jumlah oli yang berlebih memang betul, tapi perlu diketahui ya teman-teman, kalau olinya berlebih maka oli yang muntah itu hanya sebatas kelebihannya. Dan kasus muntah oli yang berlebih itu nggak se ekstrim ini kalau tidak ada kompresi yang bocor. Terus motor ini ra ono tenagane toh mas. Nah motor ini ngampos buat nanjak itu loyo, ora ono tenagane bosku. Jadi kalau over oli itu oli akan muntah, setelah itu berhenti. Lah ini deliver terus pak. Setiap motornya digas, olinya itu keluar, digas, olinya keluar. Tapi masnya nggak nambahin oli toh mas? Enggak. Oh begitu. Ini kemungkinan motor pernah kehabisan oli mas, tapi nggak diturunin, di jok oli banyak biar suaranya adem. Tapi kalau diperhatikan iki suarane ngeletek bagian pistonnya. Jadi muni neken oli keluar, muni neken oli keluar, terus kayak gitu. Yo wis, iki pistonnya bongkaran, cek nanti ketahuan masalahnya. Ini sekalian tenaganya ben rusak toh. Iya. Oke mas, siap. Masnya mana sih? Jadi lawang. Ya nanti WA koncone lah, kon dijemput. Ora kalau rampung sih mas. Soalnya mbubutnya rada suwi. Baiklah teman-teman, ini Anda berasumsi bahwa ini oli yang berlebihan. Bisa saya beritahu sedikit ke teman-teman. Ketika kita memasukkan oli 1 liter pada motor Honda Beat ini, sebenarnya dia belum mengalami muntah-muntah apabila kondisi kompresi karter atau kompresi baliknya itu normal. Kecuali motor ini mengalami kemiringan melebihi ambang batas, motor ini akan muntah. Jadi gini ya teman-teman, oli mesin itu ada di bagian bawah, lalu dia akan terure oleh pompa oli pertama, kemudian yang kedua oleh putaran mesin itu sendiri. Nah sampai terjadi muntah adalah ketika nilai tekanan udara dan oli itu melebihi ambang, maka secara otomatis lubang pernafasan itu akan membawa oli itu keluar ke dalam box filter itu sendiri. Namun jika mengganti oli dengan jumlah 1 liter, itu saya rasa tidak akan se ekstrim ini.
tidak akan separah ini muntahnya. Dia hanya muntah beberapa saja. Kalian bisa bayangkan. Ini sudah banyak sekali yang muntah dari sepanjang perjalanan sampai di sini wis muntah sepanjang jalan. Sampai di sini muntah lagi, Pak. Ya, sampai di sini muntah lagi. Maka bisa disimpulkan bahwa ada kebocoran kompresi, ya, yang mana kompresi ini justru akan memberikan nilai tekan kepada ruang karternya. Ruang karternya itu tertekan, Pak, sehingga pencampuran udara panas oli itu benar-benar neken. Secara otomatis oli itu akan mencari titik keluar ketika suhu meningkat. Dia akan cari titik keluar untuk mengurai udara yang mengembang itu tadi tuh teman-teman. Karena tekanannya tinggi sehingga kayak semprotan ini loh, set. Kayak semprotan set kan angin ditekankan dicampur dengan set lalu nyembur setnya. Sama kayak ini. Ini oli yang ditekan jadi kayak kompresor gitu, diisi oleh angin terus-menerus sehingga bagian mesinnya itu jadi tabung udara yang bercampur dengan oli. Otomatis ketika mengantar udara panas keluar, olinya ikut dalam jumlah besar. Berarti ada kebocoran, Pak, di pistonnya. Itu kayak gitu. Nah, saya udah kasih saran sama yang punya motor, kalau mau dibeneri sekalian, ini ada biayanya gede. Ya, satu biaya bongkar pasang. Yang kedua harga spare part, ya kan? Karena ini harus jelas. Takutnya nanti ada miskomunikasi. Pemilik berpikir ini hanya karena oli yang berlebihan, karena bocor atau apa dan lain sebagainya. Ya, betul bocor, tapi bocor yang dipahami owner sama kita kan beda. Kan gitu, Pak, Bu, gambarannya. Ini bisa ratusan ribu nanti keluarnya. Beli piston berapa? Mortar, per pak. Belum lagi kalau nanti dibuka setangnya kena, karena ada suara ini. Bisa jutaan jadinya. Jadi gitulah gambarannya. Ya nanti nunggu dingin lah. Ini mesinnya panas banget kok. Ini saya kasih gambarannya seperti ini ya, teman-teman. Biar teman-teman paham, ini saya pakai Erik ya, karena nggak ada mesin lain yang bisa digambarkan. Jadi saya gambarkan seperti ini aja deh. Tapi semoga paham. Mudah memahaminya saya gambarkan gini, Pak. Kebocoran kompresi ya. Jadi di sini kerukas, di sini piston. Lah, piston mendapatkan tekanan dari pembakaran di depan. Nah, pembakaran ini menciptakan gas tekan. Kalau pistonnya bocor, Pak, tekanan kompresi itu akan masuk ke sini. Kalau pada matic kan tidak ada ininya, Pak. Kalau matic itu nggak ada batas, tidak ada rasio. Jadi hanya ini saja kalau matic. Matic itu nggak ada kayak ginian, adanya cuma begini. Lah, ini di sini ditahan oleh seal, ya kan? Ditahan oleh seal. Lah, ini terkoneksi sama keteng terkoneksi sama lubang nafas. Jadi kalau ada kebocoran dari ruang bakar kompresi itu akan nekan ke sini. Lah, nekan di sini nanti larinya ke area keteng. Dari keteng lari ke depan itu ke selang pernafasan. Itu seperti itu siklusnya, Pak. Kalau Erik King ada nggak selang nafasnya? Ada, Pak. Ini, Pak. Nah, ini terkoneksi kepada ini, Pak. Ya, ini. Nah, di sini nanti ada labirin untuk mengurai suhu panas dari rasio box. Kalau pada Erik King loh ya. Jadi kalau di sini panas banget, udara panas ini akan ditransfer melalui ini, keluarnya ke sini, Pak. Makanya kalau ini mampet, olinya itu akan muntah kemana-mana, Pak. Pada motor Erik King akan jebol-jebol terus silnya gara-gara lubang pernafasannya mampet. Itu kalau mampet. Kalau tidak mampet, maka hawa panas itu akan dikeluarkan ke sini. Lah, apabila di sini over oil, kebanyakan oli, akan dimuntahkan di sini, Pak. Olinya akan keluar ke sini. Itu kalau pada Erik King. Tapi kejadian Erik King muntah jarang. Karena Erik King itu kan kompresinya terpisah, Pak. Jadi kompresinya di sini dewe, pengatur suhunya dewe. Lah kalau matic itu jadi satu ruang, dalam arti beda tempat tapi terkoneksi. Ini karter, dia mendapat kebocoran kompresi menjadi tekanan udara. Akhirnya di sini jadi kayak kompresor, Pak. Jadi kayak tabung. Lah dia akan terurai ke saluran keteng. Dari keteng dia terkoneksi kepada head. Nah di head inilah suhu panas itu akan dikeluarkan melalui selang pernafasan. Lah olinya itu hanya ada di sini, Pak. Di sini ditekan pakai angin dari kompresi, otomatis oli ini akan membaur dengan oksigen dan akhirnya lari keluar. Bila kecepatannya makin tinggi, suhu makin tinggi, kompresi yang bocor makin banyak,
maka tekanannya gede banget sehingga oli yang keluar pun banyak. Tapi kalau pemakaiannya pelan, santai, tidak muntah. Ingat ya, kalau pemakaiannya pelan itu tidak muntah. Tapi kalau kelebihan oli Pak, oli over Pak, pakai pelan pun tetap muntah karena memang over. Tetapi kalau kocor kompresi pemakaian pelan itu tidak muntah, tapi pemakaiannya ngebut jarak jauh pasti muntah. Karena apa? Jarak jauh itu akan menciptakan gaya tekannya makin tinggi. Karena apa? RPM mesinnya jauh lebih lama berputar dan lebih menghasilkan banyak nilai tekan. Itu seperti itu ya. Seperti ini Pak, paham ya? Jangan berpikir motor itu tidak perlu pernafasan. Lah, kenapa bisa sampai ke lubang filter? Nanti nunggu dingin, jangan menyiksa diri. Ini saya tadi gambarkan ya Pak ya. Starternya di sini Pak, dapat kebocoran kompresi dari sini. Udaranya ditekan ke belakang, dari belakang naik ke sini melalui alur ketang, dari ketang naik ke sini Pak. Nah di sini ada selangnya. Nah ini pipanya, ini keluar angin, hawa panas, selang. Nah selangnya ini terkoneksi sama filter. Nah ini Pak, ini kan box filter ini Pak. Nah selang ini koneksinya ke sini Pak. Nah kayak gini Pak. Jadi udara panas tadi akan ditransfer menuju ke box filter, yang apabila dalam kondisi normal udara panas itu akan membantu injektor TB untuk mendapatkan udara kering. Ingat ya Pak, udara panas dari dalam mesin ditransfer ke box filter dan box filter terkoneksi dengan saluran udara ke TB. Jadi semacam kayak turbo gitu Pak. Kalau turbo kan lebih spesifik ya. Jadi udara panas mesin itu akan ditransfer ke box filter. Nah, sehingga di box filter itu udaranya benar-benar panas. Udara yang panas itu akan mempercepat proses pembakaran pada mixing antara bahan bakar dengan oksigen itu sendiri Pak, sehingga motor akan bekerja lebih ringan karena udara yang dari dalam mesin itu minus kandungan air ya, minus kandungan air, tapi kaya dengan kandungan molekul uap oli. Harapannya mesin jadi lebih awet, terutama pada bagian klep ya. Ingat, kalau udara bebas itu mengandung kadar air tinggi. Makanya di sini dibutuhkan sekat. Nah, sekat ini untuk menyaring kadar airnya, Pak. Tidak hanya debu ya. Makanya filter zaman sekarang pakainya kertas. Dia lebih mampu menyerap udara basah dibanding dengan busa. Makanya ini penggantiannya berkala Pak. Perhatikan ya, tak terangkai lagi. Nah ini dari luar sini udara bebas, kan ada udara basah, ada udara dingin, udara entut, barang kan mambu Pak. Nah ini kan diserap di sini, disaring dengan kertas ini, sehingga kadar airnya akan terminimalisir ya, terminimalisir. Just itu. Nah, sedangkan udara dari mesin adalah udara yang sudah benar-benar bebas dari kandungan air. Disalurkan ke box filter melalui selang yang ada di sini ini, selang yang ini masuk ke sini Pak. Dia tidak melalui filter ini karena dia berada di belakang sana. Lalu udara itu masuk ke sini Pak. Masuk ke sini menuju ke throttle body dalam tujuan mixing, pencampuran bahan bakar dengan udara. Semakin panas mesin, maka benar-benar pembakarannya akan makin mudah karena udaranya makin panas Pak di sini. Ya, udaranya makin panas, kemudian di sana akan terjadi mixing yang perfect. Namun perlu digarisbawahi, pada putaran rendah, RPM rendah, mesin mengeluarkan hawa suhu tekanannya. Pada RPM rendah, motor selang ini akan mengeluarkan udara Pak, neken ya, nekan, dia menekan. Tapi pada RPM tinggi dia menghisap. Jangan salah, ada proses hisap buang pada selang ini. Pada putaran tinggi selang ini menghisap udara untuk mendinginkan area mesin. Jadi dia nyedot udara segar dari box filter dimasukkan ke dalam mesin Pak. Lalu nanti akan terus silih berganti. Ketika suhunya udah tinggi dia akan menekan balik. Bahasa engineer-nya apa ya? Aku yo lali, aku yo ora paham. Intinya ada hisap, ada buang pada satu jalur yang sama. Seperti apa ya? Seperti blowjob. Ya, bahasanya blowjob Pak Bu. Bahasanya blowjob itu bisa nyedot, bisa mengeluarkan. Kan blowjob Mbok? Iya toh? Ya, kurang lebih itu terjadi sistem blowjob Pak. Jadi ada sedot,
ada muntahkan gitu pada udara panas yang di sana. Ya mungkin bahasa engineer-nya kayak gitu, saya kurang paham sih bahasa kesononya. Nah ini selang ini ya Pak, jadi satu jalur bisa nyedot, bisa memuntahkan. Tapi pada RPM rendah dia hanya muntah Pak. Pada putaran mesin rendah dia hanya mengeluarkan saja, karena suhu putaran rendah tekanan putaran rendah itu justru lebih stabil. Tapi makin tinggi dia malah ngisep. Nah itu hukum putaran. Jadi olinya dari mana Mas Bun? Kok bisa keluar dari filter? Ya ini, muntahnya oli mesin dikeluarkan ke bagian ini. Pada putaran rendah dia nekan tapi tidak memiliki gaya tekan tinggi. Pada putaran tinggi itu terjadi blowjob, terjadi sedot buang di jalur yang sama. Yang mengatur ritme isap dan buangnya adalah tekanan pada internal engine itu sendiri. Semakin tinggi maka akan terjadi proses hampa di dalam mesin. Saking panasnya Pak, akhirnya hampa malah nyedot udara segar kayak gitu. Paham lah anak sekolah SMA, STM, kalau SD aja ngerti. Nek wis kebek nyedote kan mesti diduuntar. Oke ya toh Pak. Masa nyedot kebek terus dikemu yo kemeng. Iya toh. Nah, itu kayak gitu ya Pak. Kalau selang pernafasan mampet itu tidak bikin muntah-muntah Pak. Bagaimana muntah yang mampet kok muntah? Lah kan gitu. Loh iki kok diganti. Itu kok kayak baru. Kalau mampet itu mesinnya panas, olinya akan cepat habis. Kenapa? Karena oli tidak mengalami pendinginan sehingga dia akan benar-benar sangat menjadi molekul kecil. Akhirnya rembes masuk ke sela-sela piston, ikut kebakar. Ya, jadi kalau selang nafasnya mampet Pak, itu malah keluarnya lewat mana? Kok bisa habis padahal mampet? Keluarnya di sini Pak, di lubang knalpot. Loh kok bisa? Gini, oli dipanaskan tanpa ada pendinginan, dia akan menjadi molekul yang sangat kecil. Nilai kepadatan molekul kan berbeda-beda tergantung pada suhu. Saking lembutnya dia bisa menyusup masuk ke sela-sela ring dari setiap putaran mesin itu. Itu terjadi pembakaran oli Pak. Nggak sadar, ngebulnya tipis nggak kelihatan. Entek olinya habis-habis terus, padahal nggak bocor. Ring seher dinyatakan normal, seal klep dinyatakan beres, tapi olinya kok boros. Why? Lubang nafas mampet. Oli terlalu panas sehingga keencerannya sangat tinggi, sehingga mampu menerobos ring kompresi, terbakar tanpa disadari, habis olinya. Itu udah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Lah kali ini kebalikannya, oli habis muntah. Apa penyebab muntah? Mesinnya bermasalah, kompresinya bocor. Itu seperti itu. Semoga bermanfaat untuk pagi hari ini. Sudah jelas gambarannya. Ini udah disepakati sama owner, sama pemilik. Motornya mau dibongkar aja, pokoknya diberesi. Karena ini masnya juga baru beli dan nggak tahu kondisi dalemannya kayak gimana. Nanti jadi sekalian check up, kasih tahu spill bagian dalamnya. Nanti kalau udah tahu kan jadi marem. Punya motor tahu jeruannya kan mantep, iya toh Pak. Seperti kalian punya pasangan kalau nggak tahu dalemannya kan koyone ora marem gitu loh Pak. Nah iki kan jadi duwe dhewe ngerti jeronane kan mantep Pak. Matur suwun, sekian, terima kasih, selamat pagi. Semoga bermanfaat dan salam berkendara. Hati-hati masuk bengkel, komunikasikan dengan baik, informasikan dengan jelas agar Anda tidak kena getok harga. Seperti yang lagi viral, masuk bengkel tanpa dibicarakan langsung bongkar saja. Walhasil si pemilik belum ready, dipasang lagi, getok harga juga. Semoga Anda semua diberikan pencerahan dan petunjuk agar hidupnya lebih baik, dipertemukan dengan orang-orang baik dan menjalani kehidupan di dunia ini senantiasa didekatkan kepada orang-orang yang baik. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.